Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Sri Purnamasari dengan NIM A1A1240064. Jadi teman-teman, kali ini aku bakalan ngebahas mengenai teori ekonomi makro yang dimana ngebahas tentang keseimbangan pendapatan nasional, angka pengganda atau multiplier, dan ketidakseimbangan pendapatan nasional. Pada bagian pertama ini kita bakalan ngebahas mengenai keseimbangan pendapatan nasional. Nah, teman-teman, di sini ada dua jenis investasi. Yang pertama, investasi eksogen dan yang kedua, investasi endogen. Investasi eksogen ini apa sih? Nah, investasi eksogen ini merupakan investasi yang nilainya tuh tetap atau konstan di situ. Nah, sehingga tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat investasi endogen ini, investasinya tuh dipengaruhin sama faktor ekonomi. Contohnya seperti apa? Seperti tingkat bunga, pendapatan nasional. Nah, jadi ketika kondisi ekonomi berubah, tentunya investasi juga dapat berubah. Selanjutnya, kita bakalan masuk ngebahas gimana nentuin keseimbangan pendapatan nasional. Nah, ini tuh terbagi menjadi dua pendekatan juga teman-teman. Yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C ditambah I, yang artinya pendapatan nasional ini dipengaruhi yang diperoleh dari konsumsi dan investasi. Lalu yang kedua apa? Nah, yang kedua ini adalah pendekatan tabungan. Rumusnya berbunyi gini. S sama dengan I. Ini berarti kalau kita ngelihat teman-teman, jumlah tabungan tuh harus sama dengan jumlah investasi. Supaya apa? Supaya perekonomian berada dalam kondisi yang seimbang. Sekarang kita lanjut. Kita ngelihat, emang benar investasi tuh dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan nasional. Mari kita lihat. Nah, kalau tingkat bunganya turun, maka investasinya cenderung bakalan meningkat. Kok bisa meningkat? Tingkat bunganya turun, investasinya meningkat. Nah, itu tuh disebabin karena biaya pinjaman jadi lebih murah. Kalau pendapatan nasional meningkat, nah investasinya turun atau meningkat? Investasi juga cenderung meningkat. Lalu disebut sebagai apa? Itu disebut sebagai induced investment atau investasi yang muncul karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Kita bakalan ngebahas mengenai angka pengganda atau multiplier. Multiplier ini untuk apa? Nah, multiplier ini menunjukkan bahwa kenaikan investasi itu menyebabkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar dari nilai investasi sebelumnya atau investasi awal. Nah, contohnya gini. Kalau investasinya bertambah misal 1 miliar rupiah, maka pendapatan nasional tentunya meningkat beberapa kali lipat. Besarnya multiplier ini dipengaruhi oleh MPC atau kecenderungan mengonsumsi serta MPC atau kecenderungan yang menabung. Semakin tinggi MPC-nya, maka nilai multiplier juga semakin besar, teman-teman. Gimana proses multiplier terjadi maksudnya tuh dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat lagi sekarang. Kalau investasinya meningkat, pendapatan masyarakat kira-kira meningkat atau menurun? Yes, pendapatan masyarakat itu bakalan meningkat karena itu tuh disebabkan dengan pendapatan yang bertambah tersebut, sebagian tuh akan digunakan untuk konsumsi yang menciptakan pendapatan baru bagi pihak lain. Proses ini tuh terus berlanjut dalam beberapa periode, sehingga dampaknya akhirnya terhadap pendapatan nasional menjadi lebih besar. Tenang guys, ini udah di slide terakhir, jadi kalian gak perlu buru-buru buat keluar dari videonya. Oke, kita ngebahas tentang deflationary gap. Gimana ketika pengeluaran agregat lebih kecil daripada tingkat pendapatan yang seharusnya. Kondisi ini tuh menyebabkan pengangguran dan resesi. Yang kedua, inflationary gap.
yaitu ketika pengeluaran agregat lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Kondisi ini dapat menyebabkan inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus. Ini kalian udah pada tahap di bagian penutup, jadi stop untuk kasih cepet videonya. Kalian harus tonton sampai habis karena aku bakalan menyimpulkan dari materi yang udah aku jelasin sebelumnya. Oke. Keseimbangan pendapatan nasional itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, konsumsi, tabungan, serta investasi. Perubahan investasi itu memberikan efek pengganda terhadap pendapatan nasional. Nah, serta ketidakseimbangan dapat menimbulkan inflasi maupun resesi dalam perekonomian. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.